Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emma Dalen Sedatul Ritonga, MPM 200160238, dan saya akan menjelaskan mind mapping saya pada blog Neuroscience and Locomotor System. Dan dimana di sini judul mind mapping saya adalah nervus cranialis atau saraf kranialis. Jadi nervus cranialis ini adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Jadi nervus cranialis ini dia serangkaian 12 pasang saraf yang dia keluar dari otak, khususnya dari batang otak, dan dia bertanggung jawab untuk berbagai fungsi sensorik, motorik, dan otonom di kepala dan di leher. Jadi setiap saraf kranial ini dia memiliki fungsi berbeda seperti pengambilan otot wajah, pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Jadi pengaturan fungsi otonom seperti detak jantung dan pernapasan. Jadi saraf kranial ini ada fungsinya juga. Yang pertama dia itu nervus olfactorius. Jadi saraf kranial pertama ini dia bertanggung jawab untuk membawa informasi penciuman atau bau dari rongga hidung ke otak. Jadi saraf ini terdiri dari serabut-serabut saraf yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal dari reseptor penciuman di lapisan mukosa hidung ke pusat penciuman di otak yang terletak di area bulbus olfactorius. Jadi fungsi utama nervus olfactorius itu adalah dia pertama mendeteksi bau. Jadi reseptor olfactorius yang terdapat pada mukosa hidung ini dia merespon molekul bau yang terlarut dalam udara, dia mengubah menjadi sinyal listrik. Terus yang kedua ada nervus opticus. Ini nervus kedua. Jadi dia ini adalah saraf optik, di mana saraf kranial kedua ini bertanggung jawab untuk membawa informasi visual dari mata ke otak. Ini terdiri dari serabut-serabut saraf yang menghubungkan retina di mata dengan pusat penglihatan di otak, yaitu korteks visual yang terletak di bagian oksipital otak. Jadi fungsi utama dari nervus opticus ini itu membawa informasi visual. Saraf ini mengirimkan sinyal listrik yang dihasilkan oleh sel-sel fotoreseptor di retina kita. Jadi setelah mereka mendeteksi cahaya, nanti sinyalnya ini diproses oleh otak untuk membentuk gambaran yang kita lihat. Jadi melakukan transmisi sinyal ini itu dia dikirimkan oleh nervus opticus yang berasal dari kedua mata kita. Terus yang ketiga ada nervus oculomotorius. Ini saraf okulomotor, di mana saraf kranial ketiga ini dia memiliki peran penting dalam mengontrol sebagian besar otot-otot yang menggerakkan mata serta pengaturan ukuran pupil kita. Jadi saraf ini keluar dari batang otak dan dia memiliki dua fungsi utama, yaitu motorik dan parasimpatik. Jadi fungsi utama nervus oculomotorius ini dia menggerakkan otot-otot mata, mengontrol sebagian besar otot-otot motorik pada mata, termasuk otot-otot yang memungkinkan gerakan mata ke atas, ke bawah, dan ke samping. Misalnya otot rectus superior, inferior, medialis, dan obligus inferior. Terus yang keempat ada nervus trochlearis, di mana ini adalah saraf troklear. Ini saraf keempat yang memiliki fungsi utama untuk mengontrol otot obligus superior pada mata. Dia memungkinkan pergerakan mata ke bawah dan ke samping. Jadi saraf ini adalah satu-satunya saraf kranial yang keluar dari bagian belakang batang otak kita, dan dia merupakan saraf kranial yang memiliki jalur terpanjang. Jadi fungsi utama dari nervus trochlearis ini dia menggerakkan mata. Jadi saraf ini mengendalikan otot obligus superior yang berfungsi menarik bola mata ke bawah dan ke arah samping, misalnya saat melihat objek di bawah dan objek di samping. Terus yang kelima ada nervus trigeminus. Jadi ini adalah saraf trigeminal. Jadi saraf kelima yang ini dia merupakan saraf terbesar di kepala kita, dan dia memiliki fungsi utama sebagai saraf sensorik untuk wajah serta motorik untuk otot pengunyahan. Jadi ada 3 cabang utama nervus trigeminus. Yang pertama ada nervus ophthalmicus. Dia ini bakal menyuplai sensasi untuk bagian atas wajah, termasuk dahi, mata, dan bagian hidung. Terus nervus maxillarius, dia menyuplai sensasi untuk bagian tengah wajah seperti pipi, rahang, gusi, dan gigi atas.
Terus ada mandibularis, dia ini menyuplai sensasi untuk bagian wajah termasuk rahang bawah, gusi, gigi bawah, serta bagian-bagian lain dari mulut dan dagu kita. Terus fungsi sensoriknya itu dia menerima pengiriman informasi dari wajah seperti rasa sakit, suhu, dan sentuhan dari kulit wajah. Terus mata di bagian hidung juga. Jadi ada fungsi motoriknya, dia ini mengontrol otot-otot yang digunakan untuk mengunyah makanan seperti otot-otot yang berperan dalam proses pengunyahan. Terus yang keenam ada nervus abducens, ini kranial keenam yang memiliki fungsi utama untuk mengontrol otot rectus lateralis pada mata. Jadi ini bertanggung jawab untuk menggerakkan bola mata ke arah luar, abduksi, yaitu menjauh dari garis tengah wajah. Terus dia ini fungsinya itu menggerakkan mata ke arah luar. Jadi ini mengendalikan otot rectus lateralis yang memungkinkan pergerakan mata ke arah samping, yaitu menjauh dari hidung atau garis tengah pada wajah kita. Terus yang ketujuh ada nervus facialis, di mana ini adalah saraf wajah. Terus yang ketujuh ini dia memiliki fungsi utama untuk mengontrol otot-otot wajah yang digunakan untuk ekspresi wajah seperti kita tersenyum, mengerutkan kening, atau mengerutkan alis. Selain itu, saraf ini juga memiliki fungsi sensorik dan parasimpatik yang mempengaruhi rasa dan beberapa kelenjar di wajah. Jadi fungsi utama nervus facialis ini adalah pertama itu ada fungsi motorik, ini mengontrol sebagian besar otot-otot ekspresi wajah, termasuk otot-otot untuk mengerutkan kening, tersenyum, mengerutkan bibir, menutup mata, dan mengangkat pipi. Jadi saraf ini juga mengontrol otot-otot yang digunakan untuk biasanya kita mengedipkan mata dan menutup kelopak mata kita. Jadi fungsi sensoriknya itu dia memberikan sensasi rasa pada 2/3 anterior lidah, yang dia ini sarafnya ini bertanggung jawab untuk bertanggung jawab pada rasa pada bagian depan lidah seperti rasa manis, asin, dan asam. Terus fungsi parasimpatiknya itu dia berfungsi untuk mengontrol kelenjar air mata atau lakrimal dan kelenjar saliva atau air liur yang dia terletak di bawah lidah dan mulut. Jadi fungsinya ini penting untuk mengatur produksi air mata dan air liur kita. Terus yang ke-8 ada nervus vestibulocochlearis, ini kranial ke-8, dia memiliki 2 cabang utama, yaitu cabang vestibular dan koklear. Jadi saraf ini bertanggung jawab untuk 2 fungsi utama yang terkait dengan keseimbangan dan pendengaran kita. Yang pertama ada cabang vestibular, dia mengatur keseimbangan dan posisi tubuh. Jadi saraf ini dia bakal mengirimkan informasi di alat keseimbangan di telinga dalam sistem vestibular yang membantu menjaga keseimbangan tubuh dan orientasi ruang. Terus cabang koklear, dia ini mengirimkan sinyal dari koklear di bagian telinga dalam. Dia bakal mengandung sel-sel reseptor untuk suara. Jadi untuk diproses biar kita dengar gitu, pendengaran. Jadi fungsi utama dari nervus vestibular ini adalah yang tadi saya bilang, pendengaran. Jadi nanti dia bakal mengirimkan informasi suara yang diterima dari gelombang suara, nanti dia diterjemahkan oleh koklea ke otak untuk bakal diproses menjadi suara yang bakal kita dengar dan kita kenali. Terus ada keseimbangan, jadi dia bakal mengirimkan informasi terkait di posisi kepala dan gerakan tubuh dari sistem vestibular di telinga dalam untuk membantu otak dan bakal menjaga keseimbangan tubuh kita dan orientasi kita dalam ruang. Terus yang ke-9 ada nervus glossopharyngeus. Jadi ini adalah saraf kranial, dia memiliki fungsi yang sangat penting dalam beberapa tubuh, termasuk proses tubuh, termasuk pengaturan pernafasan serta mengontrol beberapa otot di tenggorokan dan kelenjar. Jadi fungsi sensoriknya itu memberikan sensasi rasa pada sepertiga posterior lidah dan bertanggung jawab untuk rasa bagian belakang lidah termasuk rasa pahit dan asam. Sensasinya, dia menyampaikan informasi sensorik dari faring di bagian bawah tenggorokan. Motoriknya, dia mengontrol beberapa otot pada faring yang terlihat proses penelanan, memindahkan makanan dari mulut. Jadi fungsi parasimpatiknya, dia mengatur sekresi air liur dari kelenjar parotis, yaitu kelenjar liur yang terletak di dekat telinga. Terus nervus vagus, dia ke-10 yang memiliki fungsi sangat luas karena berbagai organ di leher, dada, perut, dia
memiliki peran terbanyak di dalam tubuh kita. Terus fungsi motorik itu mengontrol otot-otot tenggorokan dan laring yang terlibat dalam berbicara dan menelan. Terus dia mengatur organ-organ seperti vital, seperti jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan. Terus mengurangi respon fight or flight, menurunkan detak jantung dan tekanan darah, sebagian respon tubuh yang lebih santai berlawanan dengan respon stres. Terus 11 ada nervus axillarius, mengontrol beberapa otot penting di leher, bahu, dan fungsi utamanya itu axillarius itu mengontrol otot-otot leher. Terus yang kedua ada hypoglossus, dia yang memiliki fungsi motorik lidah saraf, ini berperan dalam memproses makanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Referensi ada di bawah ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.